Di antara sunyi malam dan dinginnya angin yang berembus pelan, sosok wanita berkebaya merah kerap disebut dalam bisik-bisik ketakutan. Warna merah yang membalut tubuhnya bukan sekadar kain, melainkan simbol duka, amarah, dan rahasia kelam masa lalu. Ia hadir tanpa suara, namun kehadirannya meninggalkan rasa merinding dan tanda tanya yang tak pernah terjawab. Siapakah sebenarnya wanita kebaya merah itu? Arwah penasaran, korban pengkhianatan, atau kutukan yang tak pernah usai? Simak video ini sampai selesai. Dendam wanita penyanyi kebaya merah. Suara dari masa lalu. Dalam sebuah kisah, menceritakan tentang suatu perkotaan yang terkenal masih kental dengan budaya dan kesenian Jawa. Gamelan-gamelan tradisional dan semua alat musik dan kesenian masih lengkap dan memenuhi ruangan itu. Di sana ada sebuah gedung tua yang dibangun ratusan tahun silam. Gedung pertunjukan klasik itu bernama Gedung Raraswara. Gedung itu kini tampak usang, berantakan, banyak puing dan serpihan yang tak terawat. Catnya mengelupas, dan lampu gantungnya berdebu mulai berkarat. Namun, di setiap malam tertentu, banyak warga sekitar mengaku masih sering mendengar suara mistis yang menyeramkan. Suara tembang Jawa juga sering terdengar, mengalun lirih dari dalamnya. Tapi warga sekitar tak kaget lagi, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu dari gedung tersebut. Karena tahu kalau itu adalah bukan suara biasa. Suara itu milik seorang wanita penyanyi berkebaya merah. Tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menyebutnya dengan satu nama. Penyanyi kebaya merah. Bab 2, Kisah Sekar Ayu. Puluhan tahun silam, sebelum gedung itu menjadi bangunan tua, hidup seorang perempuan biasa dipanggil Sekar Ayu. Ia adalah penyanyi tembang Jawa paling terkenal di masanya. Suaranya lembut namun menyayat, mampu membuat siapapun terdiam. Setiap pria memandang, pasti hasrat ingin memilikinya. Goyangan yang lembut, badinya yang aduhai membuat semuanya terpana. Dan setiap kali Sekar Ayu tampil di panggung, ia selalu mengenakan kebaya merah darah. Bukan untuk pamer, melainkan baginya warna merah itu sebagai simbol keberanian dan harga diri. Warna merah adalah warna yang diwariskan ibunya, warna wanita yang tak boleh diinjak-injak. Akan tetapi, di balik ketenaran Sekar Ayu, membuat banyak orang iri hati dan dengki. Banyak orang yang ingin melenyapkannya. Bukan karena wajahnya saja yang menarik, tetapi karena ketenaran Sekar Ayu, membuat pesaingnya merasa tersisihkan. Di balik panggung, Sekar Ayu dikelilingi pejabat, pengusaha, dan bangsawan yang ingin memilikinya. Bukan suaranya, tapi tubuh dan kehormatannya yang membuat mereka semua ambisi. Justru di balik ketenarannya, Sekar Ayu bukanlah wanita murahan yang mudah terpengaruh laki-laki sana-sini. Ia memiliki jiwa yang tabah dan taat dengan agama. Paham dengan haram dan dosa. Akhirnya, dengan tegas ia menjawab kepada pria-pria itu kalau dia belum bisa menerima tawarannya. Sebelumnya saya minta maaf. Bukannya saya menolak. Tapi saya belum bisa menerima tawaran Anda. Saya pengen fokus pada pekerjaan saya sebagai penyanyi. Sekali lagi, saya minta maaf. Tapi pada dasarnya, Sekar Ayu jelas-jelas menolak. Akan tetapi, tanpa disangka, penolakan itulah yang menjadi awal kehancuran semuanya. Bab 3, Pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Sekar Ayu diundang untuk tampil khusus di hadapan para petinggi kota. Ia dijanjikan kontrak besar, perlindungan, dan masa depan cerah. Dengan polos, Sekar Ayu percaya. Seketika dia bilang, Iya mas, jadwalnya kapan? Saya siap. Di hari itu, jadwal saya juga pas lagi kosong. Namun apa yang terjadi pada Sekar Ayu? Pada malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Menjadi petaka buat Sekar Ayu. Menjadi duka dan isak tangis buat keluarganya. Akhirnya, ia ditipu, dijebak yang berujung penculikan.
yang akhirnya kehormatannya pun direnggut secara kejam. Lebih buruk lagi, orang yang paling ia percaya, ia adalah manajernya sendiri, yang telah dianggap seperti saudara dan keluarga sendiri. Akan tetapi ia malah terlibat, ia menjualnya demi uang dan kekuasaan. Di malam itu, Sekar Ayu yang sedang dalam penculikan dan darurat, ia mencoba melawan, namun mulutnya dibungkam. Tangan diikat dan diancam. Kemudian, setelah kasus itu merenggut harga dirinya, akhirnya ia pun menuntut keadilan. Tapi justru, keadilan tidak berpihak padanya, justru masyarakat malah menyalahkannya. Wanita panggung tak pantas bicara soal kehormatan. Salahkan diri MU sendiri sebelum kau menuntut orang lain, kata mereka. Sekar Ayu pun menangis, hatinya pun hancur seketika. Yang seharusnya masyarakat berpihak kepadanya, justru malah menghakiminya. Bab 4, Malam Terakhir. Malam demi malam, dari pentas satu ke pentas lainnya. Pada malam terakhir pertunjukannya, Sekar Ayu tetap naik ke panggung dengan kesedihan yang mendalam. Dengan kekecewaan yang tak akan terobati. Malam itu, ia mengenakan kebaya merah paling indah yang ia miliki. Saat ia naik panggung, semua penonton berteriak dan bertepuk tangan. Tetapi ia bernyanyi bukan untuk penonton, melainkan untuk dirinya sendiri. Tembang yang dinyanyikan itu berbeda dengan biasanya. Liriknya mengandung doa, ratapan, dan seakan-akan berisikan sumpah. Tidak ada yang memahami maknanya saat itu, namun semua yang hadir merasakan keanehan, hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan gedung. Setelah usai bernyanyi, dia pamit ke belakang sebentar, dengan luka hati, kekecewaan dan tangis air mata. Seakan-akan beban yang menimpa pada dirinya tak akan ada obatnya. Waktu semakin malam, penonton masih sabar menunggu kembalinya Sekar Ayu, akan tetapi ia menghilang. Tak disangka, keesokan paginya, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di ruang rias, dengan wajah tenang namun mata terbuka lebar. Di dadanya tersemat kebaya merah yang berlumuran darah. Sejak saat itu, gedung tersebut ditutup. Akan tetapi, penutupan gedung itu tidak serta-merta menghapus kisah ataupun menghilangkan jejaknya. Justru sejak malam kematian Sekar Ayu, cerita tentang penyanyi berkebaya merah mulai beredar dari mulut ke mulut. Kabar semakin cepat menyebar. Dari perkampungan hingga perkotaan. Setiap obrolan, tidak lepas dari tragedi itu. Hari berganti. Setelah beberapa minggu, gedung itu mulai dibuka kembali. Akan tetapi, satu persatu orang yang ada di sekitarnya menjadi saksi bahwa gedung itu mulai muncul cerita-cerita misteri. Pertama, misteri gedung itu disaksikan sendiri oleh penjaga malam. Dia karyawan baru yang pertama yang ditugaskan setelah tragedi itu. Awalnya, di tengah malam tepat jam 11, angin berhembus terasa dingin, aura mistis pun dirasakan oleh penjaga itu. Tidak lama ia mendengar tembang lirih dalam gedung itu. Suaranya halus, pilu, seperti tangisan yang disembunyikan dalam nada. Seketika itu, penjaga pun panik, tubuh merinding, bulu pun berdiri. Karena dia seorang penjaga, tentunya tanggung jawabnya pun mengalahkan rasa ketakutannya. Akhirnya penjaga itu dengan tekad memasuki gedung, mencari dari mana sumber suara itu berasal. Ketika ia menelusuri lorong menuju panggung, hawa dingin menusuk tulang. Tapi dia tidak menemukan jejak apapun, hanya saja lampu-lampu tua di situ bergoyang, juga ada sedikit benda kecil yang jatuh di lantai. Tidak lama, suara tembang yang awalnya terdengar jauh, kini mulai mendekatinya. Seakan-akan berada tepat di sampingnya. Suara itu semakin jelas, tembang terdengar ada rasa kesedihan. Setelah penjaga tidak melihat jejak apapun. Dan akhirnya, di atas panggung kosong, ia melihatnya. Sosok berwarna merah yang duduk dengan mengayunkan kaki. Ternyata seorang perempuan yang membelakangi penonton yang tak ada. Penjaga itu menyaksikan, sosok itu rambutnya tergerai panjang, dan menutupi mukanya. Kebaya merahnya tampak basah dan gelap di bagian dada. Ia bernyanyi tanpa iringan musik, namun setiap nada terasa menghimpit dada siapapun yang mendengarnya. Akhirnya, penjaga itu pun ketakutan,
tubuhnya gemetar. Seakan-akan kakinya pun tak mampu berlari. Lalu sang penjaga dengan nada gemetar mencoba memanggilnya. Siapa kamu? Untuk apa kamu di sini? Dan akhirnya, sosok itu perlahan menoleh. Apa kamu tidak mengenaliku? Aku, Sekar Ayu. Sekar Ayu yang dulu dikagumi. Harga diriku telah direnggut para lelaki yang biadab. Arwahku tidak tenang. Kini aku akan menuntut balas. Satu persatu, mereka akan aku lenyapkan dari dunia ini. Dan akhirnya sang penjaga pun melihatnya sendiri. Sosok berkebaya merah itu wajahnya cantik, tenang, tetapi matanya kosong dan basah oleh kesedihan yang tak berujung. Keesokan paginya, penjaga itu ditemukan telah pingsan. Dan akhirnya dia menceritakan semuanya kepada setiap orang. Bahwa sosok merah yang menghuni dalam gedung adalah Sekar Ayu dan dia datang untuk menuntut balas. Beberapa minggu kemudian, kabar cerita dari penjaga panggung itu mulai terdengar oleh para lelaki yang dulu merusak harga diri Sekar. Tiap malam datang, mereka pun ketakutan. Hampir tidak mempercayai cerita itu. Mana mungkin orang mati hidup kembali, kata pria itu. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, karena salah satu di antara mereka ada yang ditemukan tewas di sawah, tubuhnya kaku dengan wajah pucat membiru. Matanya melotot seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di dadanya, terukir bekas cakar panjang. Malam berikutnya, bersamaan hujan deras suara petir menyambar keras, penjaga desa mendengar suara langkah kaki dari arah rumah tua. Langkah perlahan, diseret, disertai bunyi kain bergesek diiringi dengan suara kuda yang menarik gerobak. Akan tetapi penjaga desa itu tak ada menemukan jejak siapapun. Hanya saja, di tanah basah, tampak jejak kaki perempuan, berhenti tepat di depan rumah kepala desa. Hingga suatu saat wanita berkebaya merah pun menampakkan diri. Penampakan pertama terjadi pada seorang anak kecil, anak dari seorang pelaku yang menghancurkannya. Anak itu melihat perempuan berdiri di bawah pohon beringin di depan rumahnya. Rambut panjang menutupi wajah, kebaya merahnya berkibar meski tak ada angin. Saat anak itu menjerit memanggil ibunya, sosok itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, mata hitam legam tanpa putih, dan senyum yang terlalu lebar. Dan akhirnya sang ibu pun ketakutan, tubuhnya bergetar. Dia mencoba bertanya kepada wanita berkebaya merah itu. Siapa kamu? Mau MUAP? Tanya sang ibu. Lalu wanita itu menjawab, Ini, aku, Sekar Ayu. Apa kamu tahu apa yang dilakukan suamimu kepadaku? Dia dengan teman-temannya telah merenggut kehormatanku saat aku masih hidup. Kini aku akan menuntut balas. tidak mungkin. Tidak mungkin suamiku melakukan itu. Jawab sang ibu. Sejak malam itu, setiap orang yang terlibat dalam tragedi Sekar Ayu mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita berkebaya merah berdiri di kaki tempat tidur, menatap tanpa berkedip. Satu persatu, mereka mati dengan cara mengenaskan. Bukan karena ulah manusia, tapi karena rasa ketakutannya sendiri yang berlebihan. Hari berganti, dendam Sekar pun tak terhenti sampai di situ. Wanita kebaya merah tidak sekadar membunuh. Ia membuat korbannya merasakan ketakutan yang sama seperti yang ia alami semasa hidup. Ada yang ditemukan gantung diri. Ada yang tenggelam di sumur tua. Ada yang hilang dan hanya meninggalkan potongan kain merah. Setiap kematian selalu diiringi bau melati busuk dan suara tangisan perempuan di tengah malam. Dan akhirnya tragedi itu semakin parah. Penduduk desa mulai sadar bahwa tragedi ini bukan arwah biasa, melainkan ini dendam. Semakin lama penduduk semakin ketakutan dan khawatir dengan tragedi terbunuhnya pria secara bergantian. Tiap malam datang penduduk dan para ronda pun selalu gelisah. Hingga di suatu hari, di tengah malam, datanglah wanita berkebaya merah itu. Meskipun tak terlihat, tapi suara kuda dan gerobaknya terdengar. Hingga para penduduk terbangun, semua mendengarkannya.
Dia datang lagi. Dia membara kuda yang gerobak. Siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya? Bicara salah satu penduduk desa. Derap kuda, decit roda gerobak kayu, dan isak tangis seorang wanita. Suara itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah lebih cepat. Seolah waktu sendiri tunduk pada kehadirannya. Yang pasti setiap dia datang membawa kuda dan gerobak, pasti keesokan harinya ada korban. Ternyata, salah satu pria yang merusak Sekar pun terbangun. Jantungnya berdetak cepat. Suara itu nyata. Sangat dekat. Seperti tepat di depan rumahnya. Ia mengintip dari balik jendela. Kabut tipis menyelimuti jalan. Dari balik kabut, perlahan muncul seekor kuda hitam kurus, matanya merah redup. Di belakangnya, gerobak kayu tua dengan roda yang nyaris patah. Di atas gerobak itu duduk seorang wanita. Wanita berkebaya merah. Merahnya bukan merah cerah, melainkan merah tua, seperti darah kering. Kebaya itu panjang, menjuntai hingga menyapu papan gerobak. Rambutnya hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Namun saat ia mengangkat kepala, lalu pria itu membeku. Wajah wanita itu pucat kebiruan. Matanya hitam pekat tanpa cahaya. Bibirnya bergerak pelan, seolah melantunkan ratapan. Saat gerobak berhenti tepat di depan rumah, wanita itu menoleh ke arah jendela dan tersenyum. Pria itu kaget dan gemetar. Ternyata wanita berkebaya merah itu benar-benar Sekar aku. Lalu tanpa membuka mulut, suara itu terdengar langsung di kepala Bagas. Apa kamu masih mengingatku? Kini kamu harus menemaniku. Pria itu menjerit dan jatuh terduduk. Saat ia berani menengok kembali, jalan itu sudah kosong. Tidak ada kuda. Tidak ada gerobak. Tidak ada wanita. Namun di tanah depan rumahnya, terlihat bekas roda gerobak yang basah oleh cairan gelap. Sejak malam itu, pria itu tak pernah tidur nyenyak. Setiap tengah malam, suara itu datang lagi. Kadang berhenti lama di depan rumah. Kadang berjalan mondar-mandir seolah mencari sesuatu. Atau seseorang. Melihat keadaan semakin genting, tiap malam kampung semakin sepi ketakutan. Tengah malam gemetar jika datang suara kuda menarik gerobak. Setiap waktu tragedi itu jadi perbincangan penduduk. Akhirnya, kepala desa dan penduduk mempunyai gagasan dan solusi, mengadakan ritual penyempurnaan arwah wanita kebaya merah itu. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka sepakat memanggil seorang ulama sepuh dari daerah seberang hutan. Beliau dikenal bukan hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga memahami perkara gaib dengan hikmah dan adab. Kiai itu, ia menyebut dirinya hanya hamba yang mencoba menuntun sesama makhluk Allah kembali ke jalannya. Sungguh mulia kiai itu. Sehingga para warga pun meyakini bahwa dengan pertolongannya pasti berhasil menyempurnakan arwah wanita kebaya merah itu. Malam ritual dimulai. Saat pertama kali menginjakkan kaki di desa, kiai itu langsung terdiam. Matanya terpejam lama, lalu berucap lirih. Arwah ini tidak ingin membalas. Ia ingin disempurnakan. Dia sering menampakkan diri bukan untuk menakuti, tapi dia hanya mencari seseorang yang mampu menuntunnya kembali kepada Sang Pencipta. Ritual tidak dilakukan sembarangan. Selama 3 hari 3 malam, Ki berpuasa untuk riyadoh. Warga diminta membersihkan sungai, makam tua, dan jalan yang sering dilalui arwah itu. Tidak boleh ada musik, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bertengkar dalam beberapa hari itu. Ritual akan dilakukan tepat malam Jumat Kliwon, di bawah beringin tua dekat sungai. Dan perlengkapan ritual bukan sesajen berlebihan, melainkan air dari 7 mata air, kain putih dan kebaya merah lama milik keluarga Sekar Ayu, Al-Quran, dupa sekadar penanda, bukan pemujaan. Tanah dari lokasi kematian Sekar Ayu. Tepat tengah malam, angin berhenti berhembus.
Hewan-hewan mendadak sunyi. Kiai itu duduk bersila menghadap sungai, dikelilingi warga yang membaca doa dengan suara gemetar. Ketika ayat-ayat suci dilantunkan, suhu udara turun drastis. Dari kejauhan, terdengar suara kuda menarik gerobak, semakin dekat, semakin jelas. Dan akhirnya, dengan ritual itu sosok merah itu muncul di hadapan para warga berdoa. Wanita berkebaya merah berdiri di bawah beringin. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambut panjang menutupi muka. Namun air mata darah mengalir di pipinya. Seolah kesedihan benar-benar menimpanya. Warga yang hadir di acara itu, semua gemetar menyaksikan langsung wajah Sekar Ayu. Kiai itu membuka mata. Lalu berhadapan langsung dengan arwah itu. Kemudian dia bilang, "Sekar Ayu, engkau telah lama tersesat bukan karena kejahatanmu, tapi karena kezaliman manusia. Kami semua hadir di sini untuk meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan pada MU. Kini kami akan mendoakan MU, agar kau tenang kembali ke tempat asal MU." Lalu arwah itu menangis dan terdiam. Lalu, arwah itu berlutut. Suaranya parau, seperti tertahan ratusan tahun. Aku hanya ingin pulang, Kiai, tapi aku tidak tahu jalanku. Tolong, bantu aku. Jawab arwah Sekar Ayu. Malam ini juga kami akan mengantar MU ke tempat asal MU. Bersiaplah kembali ke alam ketenangan yang abadi. Jawab Kiai. Kiai pun langsung membacakan doa pengantar roh. Air 7 mata air disiramkan ke tanah, kain putih diselimuti kebaya merah, dan ayat-ayat rahmat dibacakan perlahan. Saat doa mencapai puncaknya, cahaya redup muncul dari tubuh Sekar Ayu. Kebaya merahnya perlahan memudar menjadi putih. Tidak lama wajah arwah itu berubah tenang. Ia menoleh ke Kiai dan tersenyum senyum pertama yang pernah ia tunjukkan sejak kematiannya. Dalam sekejap, dengan keadaan damai, ia menghilang bersama hembusan angin hangat. Derap kuda dan suara gerobak yang membuat ketakutan warga tiap malam, akhirnya lenyap untuk selamanya. Sejak malam itulah, desa itu kembali tenang. Tidak ada lagi suara mistis di tengah malam. Para warga juga tak gelisah lagi dengan teror seperti sebelumnya. Di bawah beringin tua kini berdiri batu nisan sederhana bertuliskan, Sekar Ayu. Seorang wanita yang dizalimi. Namun kembali dengan doa. Kiai pergi tanpa pamit panjang. Sebelum pergi, ia hanya berkata, "Bukan arwah yang menakutkan. Kadang, manusialah yang terlalu kejam hingga membuat roh tak bisa pulang ke asalnya." Dan sejak itu, kebaya merah tak lagi menjadi simbol teror, melainkan pengingat tentang luka, keadilan, dan doa yang menyempurnakan segalanya.